Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Wulandari, mahasiswa UT Program Studi Guru Sekolah Dasar dalam mata kuliah Praktikum IPA di SD. Hari ini saya akan melakukan praktikum IPA, yaitu gerak pada tumbuhan. Gerak pada tumbuhan tersebut yaitu akan mengamati gerak seismonasti, gerak niktinasti, dan gerak geotropisme pada tumbuhan putri malu. Pertama, seismonasti. Gerak seismonasti adalah respon gerakan pada tumbuhan yang terjadi sebagai akibat dari rangsangan mekanis. Rangsangan ini dapat berupa sentuhan, getaran, atau bahkan guncangan yang dihasilkan oleh perubahan lingkungan sekitar tumbuhan. Adapun alat dan bahan yang akan saya gunakan adalah buku tulis untuk melakukan pencatatan terhadap pengamatan pada tumbuhan putri malu. Kemudian alat tulis boleh menggunakan penggaris ataupun pulpen untuk melakukan sentuhan kepada tumbuhan putri malu. Kemudian saya menggunakan handphone untuk stopwatch dalam mengamati pergerakan sentuhan pada tumbuhan putri malu. Pertama, saya akan melakukan gerakan halus pada tumbuhan putri malu menggunakan pulpen ini. Dan saya akan menggunakan stopwatch ini. Kedua, saya akan melakukan sentuhan sedang pada tumbuhan putri malu. Ketiga, saya akan melakukan sentuhan kasar pada tumbuhan putri malu. Kedua adalah gerak niktinasti. Niktinasti merupakan gerak nasti yang disebabkan oleh suasana gelap, sehingga disebut juga gerak tidur. Selain disebabkan oleh suasana gelap, gerak tidur, daun-daun tersebut dapat terjadi akibat perubahan tekanan turgor di dalam persendian daun. Tambahan peralatan yang digunakan adalah Menggunakan ember berwarna hitam sebagai penutup. Selanjutnya, saya akan mengamati tumbuhan putri malu yang berada pada tempat terbuka dan berada pada tempat tertutup selama setengah jam. Ini bagian tumbuhan putri malu yang kita tutupi dengan ember hitam. Dan ini kita lihat dalam posisi terbuka. Terbuka. Hasilnya menutup putri malunya. Sekarang kita lihat kondisi putri malu yang dalam kondisi terbuka. Dan kondisinya masih pada terbuka ya. Nah, putri malunya masih pada terbuka. Ketiga adalah gerak geotropisme. Geotropisme adalah gerak bagian tumbuhan karena pengaruh gravitasi bumi. Jika arah geraknya menuju rangsang disebut geotropisme positif, misalnya gerakan akar menuju tanah. Jika arah geraknya menjauhi rangsang disebut geotropisme negatif, misalnya gerak tumbuh batang menjauhi tanah. Baiklah, selanjutnya saya di sini akan melakukan percobaan tentang gerak geotropisme negatif pada tanaman kacang hijau. Alat dan bahan yang saya gunakan adalah ini alat tulis
yang akan saya gunakan untuk melakukan pencatatan dan observasi selama 1 minggu ke depan. Kemudian ada tanah yang subur. Kemudian ada biji kacang hijau yang sudah saya rendam semalaman. Kemudian ada 2 buah pot berukuran kecil dan ada air secukupnya. Ini air. Langkah yang dilakukan adalah yang pertama, saya akan menanam benih ke dalam pot kecil ini. Kita masukkan tanah ke dalam pot ini secukupnya. Kemudian setelah itu saya masukkan biji kacang hijau. Masing-masing pot saya masukkan sekitar 3-5 buah biji kacang hijau yang akan saya tanam di dalam pot yang kecil-kecil ini. Setelah itu kita siram dengan air cukupnya. Kemudian 2 pot ini akan saya beri label. Kemudian kedua pot ini akan saya simpan di tempat yang terbuka yang terkena dengan sinar matahari. Kemudian akan saya amati selama 7 hari ke depan apa yang terjadi dengan kedua pot ini. Kesimpulannya, tanaman kacang hijau yang diletakkan vertikal akan tumbuh menuju ke atas atau normal. Sedangkan tanaman kacang hijau yang diletakkan horizontal, batangnya akan tumbuh menjauhi tanah atau disebut dengan gerak geotropisme negatif. Demikian praktikum kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.